Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Shalom, perkenalkan nama saya Karisma Kohen Manurung dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan video ini dibuat sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan sharing materi-materi yang sudah saya pelajari beberapa pekan sebelumnya, dan mungkin kita bisa saling berdiskusi nanti setelah selesai menonton video ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami hari demi hari. Sekarang kami masih bisa bernafas, kami masih bisa menikmati alam, kami masih bisa berdiri di atas bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memulai diskusi kami yang akan dipantik oleh saya. Kau yang berkati pembahasan kami ya Tuhan, Kau yang lindungi kami, Kau yang terus sertai kami. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, pertama yang akan kita bahas di sini adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus ya, Yesus Kristus. Siapa dia itu? Apakah Yesus Kristus ini hanya sebuah nama? Apakah Yesus Kristus ini hanya adalah seorang nabi atau guru? Atau bahkan dari sudut pandang sastra, Yesus Kristus ini adalah sebuah metafora gitu. Banyak orang yang merasa kebingungan dengan ini. Bahkan dari banyaknya kepercayaan yang tersebar di dunia, entah itu agama-agama, mereka mengatakan bahwa Yesus itu nabi seperti di agama tetangga kita. Mereka mengatakan, menyebut Yesus itu Nabi Isa. Dan di beberapa kepercayaan-kepercayaan lain menyebutnya sebagai guru besar yang sangat dihormati gitu. Lalu siapa Yesus itu? Apakah dia adalah sebuah metafora, bentuk kesempurnaan? Itu yang akan kita gali lebih dalam hari ini. Kalau kita melihat dari sisi Alkitabiah, pertama-tama kita bisa lihat di di Markus 8 ayat 29, bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus ini adalah Mesias. Mesias itu adalah sebuah bentuk kata yang menggambarkan penyelamat yang utuh, yang dapat membimbing kita keluar dari jalan-jalan buruk, atau bisa disebut Tuhan gitu. Kenapa dia bisa disebut Tuhan? Akan timbul pertanyaan itu lagi. Bisa kita lihat dari ajaran-ajaran yang Yesus ajarkan dalam kisah-kisahnya di Alkitab. Kalau kita lihat ajaran-ajaran yang dia keluarkan ini sangat ideal dan bahkan luar biasa gitu. Kalau dilihat lagi, seperti mukjizat-mukjizat yang dia keluarkan, bisa dibilang terdengar dan terlihat tidak masuk akal. Tapi itulah Yesus Kristus tadi. Lalu dengan adanya Yesus Kristus seperti itu, dengan mukjizat-mukjizatnya tersebut, lalu apa gitu? Lalu apa yang bisa dia lakukan pada kita? Seperti tertulis di Yohanes 4 ayat 6, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa selain daripadanya. Ayat itu yang menegaskannya bahwa Yesus ini adalah Tuhan di sini. Yesus ini adalah juru selamat. Tanpa melewati Yesus, kita tidak bisa sampai ke Allah Bapa di sana.
dari yang saya pahami dan dari yang saya dengar dari pengalaman-pengalaman saya, bahwa Kristen ini, agama kita, mengatakan bahwa Yesus itu benar-benar jalan kebenaran hidup. Karena memang jelas secara pemaknaannya, jelas secara mukjizatnya, dan jelas secara narasi-narasinya di Alkitab. Lalu ada di Yohanes 13 ayat 13. Yesus berkata bahwa akulah guru dan akulah Tuhan. Di sini ditegaskan kembali bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Tapi di samping itu dijelaskan kembali juga bahwa Yesus ini adalah guru. Guru di sini dimaknai juga bahwa sebagai seorang pengajar gitu. Bahwa Yesus ini, kita tahu, semuanya tahu bahwa Yesus diturunkan sebagai manusia, sebagai perlambangan anak. Iya. Dan dengan fungsinya yang mengajarkan, menyebarkan, dan ingin menyelamatkan, makanya dia mendisklaim dirinya sebagai guru. Begitu. Lalu ada di Yohanes 1 ayat 1 bahwa Firman itu adalah Allah dan Yesus sendiri itu adalah Firman. Ini yang menegaskan kembali bahwa apa yang kita baca selama ini itu memang hasil dari Dia yang mengeluarkan itu, memberikan hikmatnya, memberikan nubuatnya kepada nabi-nabi mungkin, atau kepada si penulis-penulis setiap kitab yang ada dalam Alkitab. Dia memberikan hikmat agar mereka bisa menulisnya. Dan itu semua keluar dari Tuhan itu sendiri, yaitu Yesus. Lalu setelah kita tahu ini bahwa Yesus Kristus ini adalah Tuhan, lantas apa yang kita lakukan sebagai manusia? Manusia adalah sebuah ciptaan ya, yang diberikan kewenangan lebih. Kalau kita lihat di Kejadian, 7 hari Tuhan melakukan penciptaan. Di hari ke terakhir Tuhan menciptakan manusia dan memberikan wewenang bahwa kita sebagai manusia berhak untuk memimpin semua makhluk hidup yang lain. Kita berhak untuk menikmati semua buahnya, semua bahan ternaknya. Tapi ketika kita sudah diberikan kenikmatan itu oleh Tuhan, Tuhan mengajak kita beribadah untuk bersama. Ini waktu zaman penciptaan. Sayangnya, manusia yang pertama itu Adam dan Hawa malah tergoda oleh dosa. Mereka terjerumus ke dalam dosa. Itu yang mengakibatkan bahwa manusia sekarang berdosa. Itu yang menjadi kendala kita sekarang. Lalu sempat ada narasi bahwa manusia, sebersih-bersihnya manusia, mereka pasti berdosa. Itu karena adanya dosa asal. Lalu bagaimana untuk seorang bayi yang baru lahir, yang baru menangis dia keluar dari rahim ibunya? Apakah menangis itu dosa? Terdengar konyol bagi saya. Lalu bagaimana juga dengan bayi yang masih ada dalam kandungan? Secara biologis mereka sudah memiliki nyawa, karena mereka sudah makan, mereka sudah punya kehidupan gitu. Mereka bisa menendang dalam itu. Tapi mereka sudah berdosa. Bagaimana gitu? Ini yang menariknya, bahwa sebenarnya dosa ini tuh tidak semata-mata hal yang salah, tidak semata-mata hal yang kita lakukan dan mempunyai impact buruk. Tapi dosa ini digambarkan sebagai potensi. Analogi yang cocok itu ketika kita ingin menanam sebuah pohon buah, yang kita tanam itu bijinya satu, hanya satu yang kecil. Ditanam satu biji buah, ketika mereka berbuah, itu bisa menimbulkan banyak buah-buah yang lain. Sama seperti dosa, kita memiliki potensi dosanya. Kita belum melakukannya sama sekali. Toh pada akhirnya buah yang kita tanam belum kita makan.
dari pohon yang ditanam itu. Karena pohonnya belum ada. Makanya potensi yang sudah ada akan menghasilkan dosa-dosanya lagi, dosa-dosanya yang lain. Itu yang menjadi problematika manusia sekarang. Mereka terlalu khawatir, mereka terlalu takut, mereka resah dengan kehidupannya. Itu yang mendasari dosa-dosanya. Ketika mereka berdosa, ya Tuhan, aku harus bagaimana? Apakah aku harus melakukan apa? Wah, itu yang menjadi polemik. Ketika kita ingin mendekati diri ke Tuhan, ada satu penghalangnya. Itu dosa tadi. Ibarat kata nih ya, misal ini Tuhan. Ketika ini saya ingin masuk ke Tuhan, ini tuh ada yang menghalanginya. Nah, ini tuh dosa yang menghalangi saya tidak bisa masuk ke Tuhan, tidak bisa datang ke hadiratnya, karena ada dosa. Karena tidak dipungkiri, tolak ukur Tuhan kepada orang-orang yang atau hal-hal yang bisa masuk ke dia itu satu, kesempurnaan. Dosa itu sekecil apapun itu membuat kita menjadi tidak sempurna. Itu yang tidak bisa ditolerir Tuhan. Makanya dosa, potensi dosanya pun itu yang membatasi kita. Itu yang menjadi hal buruknya. Ketika kita melakukan hal kebaikan juga seperti di Roma 17 ayat 17. Sebenarnya bukan aku lagi yang melakukannya, tapi dosa di dalamku yang melakukannya. Kita tidak punya niat untuk, misal kita tidak punya niat untuk berbohong gitu, tapi secara naluriah, secara potensinya itu keluar. Karena bukan diri kita lagi yang melakukannya, tapi sudah dosa yang ada di dalam kita yang melakukannya. Dikuatkan juga bahwa semua manusia telah berdosa di Roma 3 ayat 23, bahwa semua orang sudah melakukan dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat ini menjadi ayat yang sangat tegas bagi saya. Manusia benar-benar dituliskan di Roma 3 ayat 23. Ya, Roma 3 ayat 23 ini sudah kehilangan kemuliaan Allah. Benar-benar sudah tidak bisa bertemu dengan Allah. Terus bagaimana gitu? Kita sebagai umatnya, kita sebagai umat yang menyembahnya. Bahkan diperkuat kembali di 3 pasal selanjutnya di Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Kan jadi sangat menakutkan ya. Masa kita semua akan masuk ke maut sana? Tidak bisa bertemu, tidak bisa menyembah Tuhan lagi. Lalu ketika di tengah keresahan kita itu, di tengah kekhawatiran kita itu, Tuhan Yesus itu sudah hadir. Tuhan Yesus itu sudah turun ke dunia pada zaman dahulu kala, mungkin ya 2000 tahun yang lalu. Kalau secara sejarahnya 2000 tahun, kurang lebih 2000 tahun ke belakang. Tuhan Yesus itu disalibkan, dan ditekankan juga di Alkitab bahwa disalibkan itu hal yang terkutuk. Dan dia mau disalibkan demi kita, mati untuk kita. Di Roma 3 ayat 16, kita semua sudah diselamatkan olehnya. Tapi apa? Kita harus percaya kepada dia. Di saat kita tidak percaya kepadanya, Tuhan tidak bisa berkata-kata lagi. Tuhan tidak bisa melakukan apapun lagi. Dia sudah mati di kayu salib. Dia sudah rela dicambuk, lambungnya ditikam, dikenakan mahkota duri. Kita hanya perlu menerimanya. Jika ada penolakan di kita, ya Tuhan tidak bisa berkata apapun lagi. Makanya kita harus mau menerima keselamatan itu. Seperti di Wahyu 3 ayat 20. Kurang lebih ayatnya, ketika Tuhan itu akan selalu mengetok pintu. Ketika kita mau membukakan pintunya, Tuhan akan masuk dan akan makan bersama kita. Secara sastra mungkin ya,
sangat bagus ayat ini, karena pintu yang diketuk Tuhan itu adalah diri kita, adalah hati kita. Ketika kita mau membuka hati kita, ada kita mau menerima Yesus secara seutuhnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita selama ini sudah menerima Yesus secara penuh sebagai seorang Kristen? Apakah kita sudah membuka hati kita dan membiarkan Yesus makan bersama kita di dalam hati? Ini yang harus kita tekankan. Yesus sudah memberikan keselamatannya kepada kita. Tuhan sudah mau berkorban untuk kita. Hanya tinggal kita yang mau untuk turunkan ego kita dan mau percaya dan membuka pintu hati kita. Maka dari itu kita bisa selamat. Lalu bagaimana caranya kita menjadi seorang Kristen yang bertumbuh? Setelah kita sudah mempercayai Tuhan, kita sudah membuka hati kita, bagaimana kita bisa menumbuhkan kekristenan kita? Dalam Ibrani 5 ayat 11 dikatakan bahwa manusia ini punya satu masalah, yaitu lamban dalam mendengar. Memang saya pun sendiri, saya menyadari terkadang memang sangat sulit untuk mendengar. Maunya terus aja berkata, nyerocos sana sini ngalor ngidul. Memang sangat sulit untuk mendengar. Untuk bisa menjadi Kristen yang taat saja, mengikuti aturan-aturannya saja bagi saya sudah sulit. Apalagi untuk bertumbuh, untuk terus bertingkat. Sudah menjadi tantangan besar. Makanya untuk bisa bertumbuh sebagai seorang Kristen, ada satu analogi yang luar biasa menurut saya. Itu analogi roda. Atau biasa kita temukan di internet, itu ilustrasi roda. Misal kita bayangkan sebuah roda. Roda itu terdiri dari bagian luarnya, lalu ada jari-jarinya, lalu ada porosnya. Dari poros ini akan disambungkan oleh jari-jarinya ke ban luarnya ini, ke roda luarnya ini. Jika kita menggambarkannya, porosnya ini yang ada di tengah ini adalah Yesus Kristus, ini adalah Tuhan. Poros ini yang menjadi titik pergerakannya. Kalau secara fisika mungkin ini di sini yang ada energi potensial. Ini yang menjadi penopang, ini yang dapat memberikan tenaga kepada semuanya. Mungkin, mohon dikritisi. Lalu jari-jari ini yang menghubungkannya kepada roda luar yang akan bergerak, yang akan kelihatan, yang akan berbenturan langsung dengan tanahnya nanti atau jalanannya. Jari-jarinya ini yang akan menjadi pendorongnya atau penopangnya, yaitu ada doa, persekutuan, firman, dan bersaksi. Lalu apa bagian luarnya ini? Bagian luarnya inilah Kristen yang taat atau Kristen yang sudah bertumbuh. Begitu. Nah, bagian paling penting dalam ilustrasi roda ini adalah jari-jarinya. 4 tadi. Doa, firman, persekutuan, firman, dan bersaksi. Ini yang akan sangat krusial. Doa di sini adalah hubungan vertikal, hubungan kita kepada Tuhan, kepada yang di atas. Bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan? Maksud dalam komunikasi di sini adalah doa adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita ingin menyembah Dia kalau untuk berbicara dengan Dia saja kita tidak gitu. Bagaimana kita ingin menjadi Kristen yang bertumbuh, tapi sebelum makan juga kita tidak berdoa dulu, kita tidak mengingatnya. Itu sudah menjadi hal yang sangat vital, bukan? Makanya doa ini menjadi satu jari-jari yang kuat. Lalu ada firman Tuhan.
firman Tuhan. Sudah di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Tulisan firman Tuhan adalah tulisan yang diilhamkan Allah yang bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan ini, kalau dari yang pengalaman saya baca, memang menghadirkan hal ini, membetulkan kelakuan yang buruk, membentuk orang dalam kebenaran, dan bermanfaat untuk mengajar. Banyak pelajaran yang saya dapatkan gitu. Mungkin secara umum bisa disebut bahwa pelajaran yang didapat itu pelajaran budi pekerti, tapi banyak hal-hal lain seperti cara menghitung. Lalu saya ingat tentang ada rekayasa genetika yang pernah dilakukan oleh saya lupa tokohnya, yang pernah membuat biri-biri berbintik dan tidak berbintik. Banyak hal yang mengajar gitu dalam firman Tuhan ini. Kalau kita ingin membetulkan perilaku seseorang lewat kebenaran, kita tinggal membaca Amsal. Amsal isinya semua pengajaran-pengajaran yang dituliskan oleh Salomo, kalau tidak salah Salomo gitu. Kan sangat hebat firman Tuhan ini. Kalau kita baca semua dan implementasikan, ini menjadi jari-jari yang kokoh juga yang dapat menopang kita. Lalu ada persekutuan. Persekutuan ini bisa disebut ketika kita berkumpul dengan beberapa orang. Umumnya kita sering melakukannya hari Minggu di gereja, walaupun banyak kegiatan-kegiatan perintilan yang lainnya. Ketika kita berkumpul lebih dari 2 orang, maka di situ Tuhan ada. Seperti yang dikatakan di Matius 18 ayat 20. Yesus ada di tengah orang-orang yang sedang berkumpul dan menyebut namanya. Kenapa pada akhirnya persekutuan ini penting? Karena ketika kita tidak mendiskusikan apa yang jadi kepercayaan kita, artinya kita tidak percaya pada kepercayaan itu. Begini, ketika kita mempercayai satu hal, kita harus membuktikannya bahwa kita percaya. Tidak usah berpikir bahwa pembuktian itu salah atau apa gitu ya. Tapi memang bukti yang paling konkret itu adalah mengeluarkannya, menunjukkannya. Lalu kalau kita sudah menunjukkannya kepada Tuhan, tapi orang-orang belum tentu tahu apa seberapa percaya kita, makanya kita harus menunjukkannya. Bukan untuk bermaksud sombong, tapi kita harus menunjukkan Tuhan kita juga. Makanya ketika bersekutu, kita berdiskusi dalam sana seperti PA, kita membicarakan tentang Alkitab dalam sana. Atau mungkin sekedar bernyanyi, latihan core gitu, memuji Tuhan. Sekedar hal itu, tapi itu menunjukkan eksistensi Tuhan pada diri kita, pada persekutuan kita dalam gereja. Ini yang juga akan menjadi poros yang kuat dalam roda tadi. Lalu jari-jari terakhir yaitu bersaksi. Ini adalah hubungan horizontal. Ketika tadi doa adalah hubungan kita kepada Tuhan, maka bersaksi adalah hubungan kita kepada sesama yang setara dengan kita secara horizontal. Matius 8 ayat 19-20 secara ringkasnya, jadi pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan ingin kita bersaksi sejauh mana-mana. Sampai narasinya mengatakan bahwa semua bangsa, ada berapa miliar manusia di dunia ini. Tapi Tuhan ingin kita jadikan semua bangsa muridku. Pergilah ke ujung dunia, kemanapun, ke laut terdalam. Jadikan semua bangsa murid Tuhan. Biarkan mereka percaya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Dan jari-jari bersaksi ini
akan menjadi menjadi jari-jari yang kuat dalam roda. Karena ketika kita bersaksi, kita mengajak orang-orang untuk ikut percaya, dan ini bukan hal yang buruk. Maksudnya, kita membawa orang kepada jalan keselamatan, itu hal yang sangat baik. Bukan hanya kita saja yang selamat. Kalau kita ingin diri kita sendiri yang selamat, terkesan sangat tamak. Makanya kita tidak boleh. Dan kita harus menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan dalam analogi roda ini, bagian luarnya, rodanya atau ban luarnya, ini yang akan bersinggungan dengan tanah. Ini yang akan melawan gelombang-gelombang atau lubang-lubang di jalanan. Ini yang akan menahan cercaan-cercaan kepada Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa jalan mengikut Tuhan ini sangat berat. Sebagai Kristen yang mau bertumbuh dan sebagai Kristen yang taat, kita harus siap. Makanya kita punya jari-jari, kita punya apa hal-hal yang harus dilakukan, dan hal-hal yang dilakukan ini yang akan mengumpulkan kita pada poros, yaitu Kristus. Jadi jangan takut untuk terus maju dan dinamis. Ingat bahwa poros kita adalah Tuhan Yesus. Tapi kita harus memegang jari-jarinya dengan kuat juga. Begitu. Ketika kita sudah melewati banyak perjalanan, sudah bertumbuh, sudah waktunya kita melayani juga. Nah, dalam kasus melayani ini, kita tidak boleh muluk-muluk ingin pelayanan di sini. Misalnya aku ada di sekolah. Di sekolah aku punya pergaulan yang suka merokok gitu. Aku merokok. Tapi karena pergaulanku di gereja sebagai pelayan pemusik tidak merokok, ya aku tidak merokok di gereja. Ini mindset yang salah. Dimanapun kita melayani, dimanapun kita berada bahkan, kita harus mencerminkan Tuhan. Karena pelayanan itu tidak hanya dalam hal-hal yang di gereja. Misalnya kita sedang pengabdian pada masyarakat, atau misal kita sedang berkunjung ke panti asuhan, kita tidak boleh hanya melakukan kebaikan di sana, tapi bahkan ketika kita ada di tempat paling buruk sekalipun, kita harus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu ada dalam diri kita. Dan bahkan yang disoroti di sini, saya contohnya mungkin, atau teman-teman juga gitu, ketika kita nanti bekerja, banyak orang-orang yang enggan untuk memuliakan nama Tuhan di tempat kerjanya. Misal, ketika kita seorang Kristen, kita tidak menutup mata. Kristen adalah sebuah kepercayaan yang minor di negara Indonesia ini. Ketika berhubungan dengan atasan yang mayoritas, kadang-kadang kita suka rendah diri gitu, suka tidak berani, suka tidak pede, atau bahkan kita merubah jati diri kita agar kita berani untuk berhadapan dengan mereka. Kalau kita menilik Alkitab nih, dari 52 perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan dalam pengajarannya, sebanyak 45 konteksnya itu ada di tempat kerja. Dari 322 kunjungan Yesus atau kehadiran Yesus di setiap tempat dalam Alkitab, 122 itu ada di tempat kerja. Dari 40 mukjizat, 39 mukjizat Yesus itu ada di tempat kerja. Dan bahkan kata kerja dalam Alkitab itu diulang sampai lebih dari 800 kali. Lalu kenapa kita harus takut? Hal-hal yang Yesus lakukan itu perumpamaan berawal dari tempat-tempat kerja gitu. Seperti Petrus yang akan pergi ke bait Allah gitu. Maksudnya kenapa kita harus rendah diri gitu?
tunjukkan bahwa Tuhan kita hebat gitu. Dan kita harus menunjukkan bahwa dimanapun kita berada, kita harus menjadi Kristen yang lebih baik. Kita harus bisa menjadi contoh. Lalu kita juga harus menjadi saksi di kehidupan sehari-hari. Yeremia 29 ayat 7 berkata bahwa kita harus berdoa untuk kota kita di mana kita berada. Maksudnya, ketika kita ada di sebuah tempat, kita harus mendoakan untuk kelancarannya. Bahkan kalaupun tempat ini bukan hanya berisi kaum-kaum Kristiani, kaum-kaum kita gitu, tetap kita harus mendoakannya. Lalu kita harus menjadi peacemaker, atau bahasa sekarangnya itu adalah mood booster gitu. Kita harus menjadi orang-orang yang memberikan energi-energi positif gitu. Kita membuat orang-orang sekitar kita lebih bahagia. Lalu lakukan yang terbaik. Seperti di Kolose 3 ayat 23, lakukan seperti kita akan melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita melakukan semua hal itu dengan maksimal, dengan benar-benar niat yang tulus, sepenuh hati, penuh semangat. Jangan setengah-setengah. Lalu jadilah teladan, jadilah orang-orang yang bisa dicontoh. Ketika orang melihat kita, orang ingin menjadi seperti kita. Ketika kita sebelum berdoa makan, ketika orang melihat kita, orang ingin sebelum makan juga berdoa, apapun agamanya, apapun kepercayaan. Lalu tunjukkanlah kasih. Kita harus bisa menunjukkan kasih dari setiap perbuatan kita, setiap kata-kata kita. Kalau kita mengingat lagi, ada 2 hukum yang utama, kata Tuhan. Kalau nggak salah di Matius. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihlah sesama manusia. Makanya kita harus bisa mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Misal, kita merasa sangat nyaman ketika kita jatuh dan ditolong orang gitu. Maka dari itu kita harus menolong orang ketika jatuh. Karena kita harus mengasihi manusia, kita harus menolong manusia-manusia lain sesama kita seperti diri kita sendiri. Lalu dari hal-hal tersebut, bagaimana kita bisa menjadi konsisten? Satu jawabannya, kita harus mengikut Allah. Tidak ada lagi. Kalau kita tidak mau mengikut Allah, ya bagaimana kita ingin menunjukkan Dia? Bagaimana kita ingin melayani Dia kalau kita tidak mau mengikuti Dia dengan serius? Ketika kita ingin mengikuti Dia, ketika kita sudah mengikuti Dia, lalu kita ingin menjadi teladan dan melayani, maka selanjutnya kita harus siap untuk menjadi pemimpin. Awalnya mungkin harus memimpin diri sendiri dulu. Seperti yang kita sudah tahu, awalnya kita memimpin diri sendiri dulu. Selanjutnya baru kita bisa memimpin orang-orang lain. Bahasan ini menjadi bahasan yang menarik karena dimanapun, seperti saya bergiat di himpunan, ketika SMA, di OSIS gitu, orang-orang selalu membahas tentang kepemimpinan. Dan sekarang kita akan melihat bahwa bagaimana sih kepemimpinan dari sudut pandang Alkitab. Yang pertama, pemimpin ini sangat butuh kejujuran dan integritas. Pemimpin yang tidak jujur itu bukan pemimpin. Tidak bisa dipercayai. Dan pemimpin yang punya integritas itu juga adalah pemimpin yang bisa kita percayai.
contoh-contohnya banyak di Alkitab seperti Nuh, Lot, Musa. Musa yang bisa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, yang walaupun pada akhirnya dia tetap percaya dengan kepercayaannya. Lalu ada Lot yang percaya kepada Tuhan, yang bisa terus memimpin dirinya sendiri, makanya dia bisa diselamatkan dari Sodom dan Gomora. Lalu Nabi Nuh yang bisa memimpin banyak sekali dalam bahteranya. Pemimpin yang jujur dan berintegritas. Lalu pemimpin harus mempunyai arah yang jelas. Arah yang jelas ini bersatu dengan tujuan gitu. Ketika seorang pemimpin tidak punya tujuan, ya dia tidak bisa diikuti karena dia tidak tahu arahnya mau kemana, dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Makanya pemimpin harus punya tujuan yang jelas. Itu kata Alkitab. Selanjutnya ada cara memimpin yang baik. Di sini ada 8 poin. Yang pertama ada golden rule. Lakukan seperti yang kita inginkan orang lain melakukan. Misal sebelum kita ingin diperlakukan dengan sopan, maka dari itu kita harus sopan dulu pada orang. Itu golden rule, peraturan emas yang sangat sakral mungkin. Selanjutnya adalah material kindness, adalah kebaikan secara materi. Ketika orang-orang butuh bantuan, sudah selayaknya kita harus membantunya. Apalagi sebagai seorang pemimpin. Kalau kita ingat Nuh itu membuat bahtera yang sangat besar, ceritanya menjadi urban legend di mana-mana di era sekarang. Banyak yang menggambarkan bahtera ini sebesar stadion sepak bola. Dia membangunnya sendiri atau mungkin berkelompok dengan keluarganya. Tidak ada bayaran untuk dia, maksudnya. Dia membangunnya karena aku disuruh Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang, menyelamatkan makhluk hidup yang lain. Dia bangun. Lalu ada kebaikan bagi orang sulit. Contohnya seperti Daud, kisah Daud dan Saul. Daud menggantikan Saul sebagai raja, dan Saul sangat kesal kepada Daud. Tapi apa yang dilakukan Daud? Daud sangat baik. Dia selalu mengasihi musuhnya bahkan. Bahkan ketika Saul mengejar-ngejar dia akan bermain musik yang baik untuk menenangkan Saul. Selanjutnya ada berbagi kekayaan, murah hati dan dermawan. Ketika orang membutuhkan bantuan, mungkin secara uang, mungkin kita sebutnya secara ekonomi. Kalau kita punya lebih, walaupun sedikit, sudah sebaiknya kita bantu orang. Kita berikan, agar orang itu juga mendapatkan kemurahan seperti kita. Lalu ada kebaikan kepada semua orang, terutama kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang butuh bantuan. Ini sifat pemimpin yang penting. Tidak pandang bulu dalam membantu orang. Dia dapat membantu siapapun yang memang butuh bantuan, tanpa memperdulikan dirinya dulu. Maka dari itu pemimpin yang baik itu pemimpin yang mengutamakan orang lain dulu daripada dirinya. Lalu ada rendah hati. Pemimpin harus rendah hati. Harus bisa mau menurunkan egonya untuk mendengarkan para orang-orang yang memberikan masukan. Harus mau menerima kritik. Itu sifat pemimpin yang baik menurut Alkitab juga. Dan yang terakhir ada komunikasi. Komunikasi ini dicontohkan oleh Tuhan Yesus pada Matius 5
sampai Matius berapa gitu, yang ceritanya tentang khotbah di bukit. Tuhan Yesus melakukan dialog yang sangat dinamis di sana. Orang-orang bisa bertanya apapun pada dia, dan Tuhan akan menjawabnya. Ini sifat pemimpin yang penting. Mau berkomunikasi. Komunikasi ini adalah kunci yang penting. Dan dalam komunikasi, tentu kita juga harus mau mendengar. Karena komunikasi ini dua arah. Satu yang berbicara, satu yang harus mendengar. Dan harus berbalik. Makanya dari menjadi seorang pemimpin, harus mau juga mendengar. Tidak boleh hanya mau berbicara dan didengar. Itu akan menjadi seorang bos, bukan pemimpin. Ini dua hal yang berbeda. Maka dari itu, ketika kita sudah memahami banyak hal yang dari tadi dibahas, kita harus bisa menjadi seorang Kristen yang percaya kepada Tuhan sepenuhnya, mengikutinya dengan sepenuhnya juga, dan mau bersaksi akan kebaikan-kebaikannya, menunjukkan eksistensi Tuhan lewat tindakan-tindakan kita dan menjadi teladan pada masyarakat, di tempat kerja, di sekolah, di kampus, dimanapun itu. Itulah cara menjadi Kristen yang baik. Kristen yang baik itu adalah Kristen yang bertumbuh. Terima kasih, sekian dari saya. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu pada kami, karena kami sudah banyak belajar pada hari ini. Kami telah belajar cara menjadi Kristen yang baik, Kristen yang bertumbuh. Kami telah mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami telah belajar menjadi pemimpin yang baik secara Alkitab. Biarlah Kau yang membimbing kami dalam pengimplementasiannya ya Tuhan. Biarkan kami bisa mengikuti jalan-jalan-Mu yang baik, dan kami bisa menjadi Kristen yang berguna bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.